Oke, kita ketemu lagi di pembelajaran termokimia bersama Bu Salsa. Oke, kita sekarang masuk ke topik kesamaan termokimia. Nah, jadi melalui kesamaan termokimia ini kita bisa tahu nih perubahan entalpi yang terjadi di balik berbagai jenis reaksi kimia. Nah, berarti sebelumnya kita juga harus tahu dulu apa itu perubahan entalpi. Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu apa itu entalpi dan perubahan entalpi. Ya. Oke, apa itu entalpi? Mungkin di pertemuan yang sebelumnya, di video-video sebelumnya sudah kita pernah bahas, pernah singgung sedikit tentang entalpi. Jadi kalau kamu notice ya, di setiap zat itu pasti menyimpan energi di dalamnya. Ya, di setiap zat ataupun sistem itu pasti menyimpan energi. Energi itu bisa macam-macam, bisa berupa dalam bentuk energi potensial, bisa berupa energi kinetik, dan lain-lain. Nah, kalau seluruh energi tersebut kita jumlahkan nih, tapi dengan syarat pada tekanan yang konstan, maka hasilnya kita sebut sebagai entalpi atau disimbolkan dengan besaran H. Nah, apabila tidak terjadi perpindahan energi ke atau dari zat tersebut, maka nilai entalpinya tetap, ya, atau tidak berubah ya kalau tetap itu ya. Contoh ini ada mobil, pasti ada isi bensinnya dong, ya. Bensinnya ini kan pasti nanti akan terjadi reaksi pembakaran di dalamnya, dalam mesinnya, dan nanti ada perubahan energi, kan? Ada pelepasan kalor, pelepasan energi sehingga nanti akan menyebabkan adanya juga perubahan entalpi. Jadi entalpi itu bisa kita definisikan sebagai total energi yang dimiliki suatu zat dengan syarat pada tekanan yang tetap atau P konstan. Satuannya apa? Satuannya sesuai dengan standar nasional, entalpi itu adalah joule atau kilojoule. Ya. Nah, terus apa itu perubahan entalpi? Ada entalpi, ada perubahan entalpi. Nah, kalau entalpi atau H kapital itu menunjukkan total energi yang dimiliki suatu zat, ya, yang mana energi ini bisa berbagai jenis bentuknya, bisa energi potential, bisa energi kinetik, gitu, yang tersimpan dalam zat tersebut. Nah, tapi entalpi ini itu nggak bisa kita ukur secara pasti, gitu ya. Jumlah pastinya berapa nggak bisa kita ukur. Yang bisa kita ukur itu hanyalah perubahannya atau delta H. Delta itu biasanya menunjukkan adanya perubahan. Nah, delta H ini atau perubahan entalpi itu menunjukkan seberapa besar ya energi yang diserap atau dilepaskan saat suatu proses itu berlangsung. Nah, walaupun nilai entalpi itu nggak bisa kita tentukan secara langsung, tapi delta H ini atau perubahannya itu bisa kita hitung dengan cara mengukur kalor yang diserap atau dilepaskan. Mengukur energi ya, dalam bentuk kalor gitu yang diserap ataupun dilepaskan oleh sistem. Selama reaksi itu harus berlangsung pada tekanan tetap. Nah, pertanyaannya, berarti ada dong hubungan entalpi dengan kalor. Nah, terus bagaimana hubungannya? Oke, sekarang kita making sense dulu nih. Kita cari logikanya dulu. Kita making sense of perubahan entalpi dulu. Oke, jadi hmm, kita kan tadi sebenarnya udah tahu ya, bahwa setiap zat itu pasti menyimpan energi di dalamnya. Oke, ini adalah statement kunci. Setiap zat menyimpan energi di dalamnya. Oke, sekarang kamu ingat tidak persamaan energi dalam? Kalau ingat, persamaan energi dalam itu kayak gimana persamaannya? Ya, persamaan energi dalam itu delta U, ya kan? U-nya U kapital ya sebenarnya ya. Nah, sama dengan, ya kan? Q ditambah W, yang dulu kita udah pernah bahas di video sebelumnya. Nah, di mana di sini artinya adalah bila sistem itu melakukan kerja, maka W-nya negatif nih. Tapi kalau sistem itu dikenai kerja, maka W-nya positif. Kamu udah mulai ingat ya? Oke, lanjut. Nah, berarti kalau ada sistem, terus dia menghasilkan gas, maka volumenya kan bisa besar ya. Kamu bayangin aja itu kamu lagi masak air di panci gitu. Terus ketika dia sudah mendidih kan dia menghasilkan uap air ya. Bentuknya kan gas ya. Kalau gas itu sudah terlalu banyak kan maka nanti tutup pancinya bisa gerak sendiri, melayang-layang sendiri gitu ya. Nah, artinya di situ ada peningkatan volume, volume gas gitu. Yang tadinya dia cukup satu panci, karena meningkat volumenya jadinya nggak cukup satu panci, sehingga gas tersebut mendorong panci itu bisa mungkin bisa terbang gitu, ya, gitu. Nah, ini kalau kita gambarkan di sini ya, ilustrasinya ini kita gambarin ilustrasinya. Ini di sini panci nih, ya. Sebentar, saya perbaiki dulu ya, agak miring. Oke, ini kita punya di sini panci. Kemudian di sini pancinya kita bakar, kita panaskan gitu ya. Panaskan di atas kompor gitu. Terus dalam panci ini kan kita kasih air ya. Nah, katakanlah airnya ini awalnya 50 mili, tuh, ya kan? Terus kita di panci ini misalnya ada, kita kasih tutup gitu ya. Nah, nanti kan pasti setelah dia mulai mendidih ya,
Ketika nanti airnya itu nanti mendidih, ketika airnya nanti itu mendidih, ini tutup pancinya ya. Si airnya mendidih nih, karena kan kita panaskan terus-menerus ya. Airnya mendidih, nanti pasti volumenya akan meningkat nih. Dia bukan 50 mili lagi, tapi misalnya jadi 60 mili, karena kan dia jarak antara partikelnya merenggang ya ketika diberikan panas ya. Dia akan merenggang jaraknya, ya. Sehingga nanti bahkan nggak hanya merenggang saja, tapi juga ada beberapa partikel air ini yang nanti berubah wujud menjadi gas atau uap air ya, uap air. Yang mana kan dia gas ya. Nah, sehingga nanti terjadi itu yang namanya perubahan volume, gitu ya. Ini ada perubahan volume dari 50 mili jadi 60 mili. Bahkan nggak cukup lagi volumenya, ada volume gas juga yang dia bisa mendorong panci ini ke atas gitu ya. Nah, bila ini terjadi, maka bisa kita katakan sistem melakukan kerja. Jadi sistem ini ya, ini melakukan kerja kemana? Keluar ya kan, karena kan dia bisa membuat si panci ini terangkat, berarti kan dia melakukan kerja keluar gitu. Sehingga apa? Sehingga W-nya negatif. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus kenapa bisa W-nya negatif pertanyaannya? Oke, jadi kita kan konteksnya membahas entalpi, ini konteksnya adalah di ilmu kimia ya. Kalau umumnya reaksi kimia yang terjadi di laboratorium itu menyebabkan sistem itu bekerja melawan tekanan udara di sekitar. Tekanan itu kan simbolnya P kapital ya. Contoh simpelnya tadi aja pas kita masak air gitu. Itu pasti menyebabkan sistem bisa melawan tekanan udara di luar sehingga nanti bisa mengangkat pancinya, kemudian tekanannya lebih kuat daripada tekanan udara di sekitarnya. Nah, contoh misalnya ada reaksi kimia juga nih, dia menghasilkan gas ya. Jadi nggak harus ketika masak air ya, bahkan ada reaksi kimia juga yang dia juga menghasilkan gas. Kemudian gas tersebut ya pergerakannya bisa membuat jarak antara partikelnya itu menjadi semakin renggang, menjauh gitu ya. Kalau yang tadinya jarak antar partikel itu segini gitu ya, dekat gitu pas dalam kondisi cair, terus dia menjauh ya, jadi semakin jauh otomatis kan ini kan lebih besar dong volumenya ya. Nah, yang tadi segini doang volumenya jadi lebih besar volumenya gitu karena jaraknya menjauh gitu. Sehingga nanti karena pergerakan partikel ini juga dia bisa membuat mendorong partikel udara itu keluar gitu ya. Bisa menyebabkan yang namanya menghasilkan yang namanya kerja, melakukan kerja gitu ya. Gitu. Nah, dalam peristiwa tersebut, itu berarti sistem kehilangan energi dalam bentuk kerja. Kenapa Bu kok kehilangan energi? Karena kan tadi melakukan kerja. Kerjanya arahnya keluar nih. Keluar dari sistem arahnya. Ya, sehingga W-nya negatif. Nah, kehilangan energi dalam bentuk kerja. Nah, kalau kamu ingat-ingat, rumus kerja atau usaha yang kita kenal itu kan W kapital sama dengan P kapital dikali delta V. Gitu ya. Nah, tapi dalam konteks di ilmu kimia ya karena tadi kan saya bilang reaksi kimia umumnya itu menyebabkan sistem bekerja melawan tekanan udara sekitar sehingga sistem nanti kehilangan energi dalam bentuk kerja. Maka bisa kita tuliskan persamaannya terusan ulang menjadi W ya sama dengan nah ini ada min P kali delta V. Nah, pada persamaan tersebut yang W sama dengan min P kali delta V, kenapa delta V-nya positif? Itu karena volumenya ya, membesar. Tadi ya, tadi volumenya segini, terus berubah jadi segitu. Berarti kan membesar volumenya. Kalau namanya volume membesar, berarti volume akhir dikurangin volume awal, hasilnya positif dong. Ya kan? Misal tadinya tadi volumenya 50, terus menjadi 60. Kalau kita kurangin 60, kurangin 50, kan jadinya positif. 10 gitu kan. Makanya delta V-nya positif. Tapi kenapa kok tekanannya P-nya negatif? Nah, kenapa min P? Karena dalam reaksi tersebut, partikel gas itu melakukan kerja W-nya negatif, sehingga dengan cara memberikan dorongan berupa tekanan ya, dorongan itu tekanan keluar sistem, keluar ya, kerja ekspansi gas, makanya dia negatif. Seperti itu. Ini kita making sense dulu ya dengan persamaannya. Nah, persamaan ini dengan syarat ini hanya berlaku kalau apa? Kalau tekanan udara di sekitarnya itu tetap. Nah, jadi tekanan udara di sekitarnya ini harus tetap. Nah, dalam konteks ini kan kalau namanya reaksi kimia di laboratorium itu kan pasti kan kita lakukan di tempat yang memang tekanan udara kita itu konstan kan. Tekanan udara atmosfer kita tuh normal 1 atm, ya kan? Nah, 1 atm pada suhu ruang gitu ya. Artinya ya dia akan selalu segitu tekanan udara kita gitu. Berarti kan tetap konstan. Makanya persamaan ini bisa berlaku seperti itu. Terus apa hubungannya dengan energi dalam? Nah, sarana yang umum terjadi dalam reaksi kimia itu adalah tadi ya peristiwa ekspansi gas, ya. Maka W kapital dalam suatu sistem itu umumnya negatif, ya. Nah,
Kemudian, bila W yang negatif ini tadi, kita substitusi ke dalam persamaan energi dalam atau delta U, kita bisa dapetin nanti seperti ini. Jadi kan delta U itu kan rumusnya Q tambah W. Nah, nanti kita masukin W-nya negatif. Maka nanti rumusnya dapat delta U sama dengan Q min W. Makanya kalau kamu mungkin heran ya kenapa kok di beberapa sumber buku kimia atau mungkin em, informasi dari internet gitu kok di ilmu kimia kok delta U itu Q min W ya gitu. Padahal mungkin di beberapa yang lainnya kok bilangnya Q plus W gitu. Karena ketika dia nulis itu delta U sama dengan Q min W itu maksudnya adalah untuk ekspansi gas. Kenapa? Karena ekspansi gas itu W-nya pasti negatif karena dia melakukan kerja gitu. Nah, kalau kita masukin tadi rumus W, kamu ingat tadi ada W ya. Aduh jelek sekali ya tulisannya. Jadi kalau kamu ingat tadi rumus W kan ada W sama dengan min P kali delta V ini untuk ekspansi gas ya. Ekspansi gas gitu. Nah, ini kita masukin ke situ. Sehingga nanti delta U sama dengan Q min dalam kurung P kali delta V. Nah, selanjutnya, terus apa kaitannya delta U tadi sama entalpi? Kenapa sampai bahas delta U segala? Kita kan yang mau bahas entalpi. Nah, ini dia. Energi dalam atau U itu kan total energi dalam suatu sistem. Yang mana artinya perubahan U itu adalah jumlah dari Q dan W yang masuk atau keluar ke atau dari sistem. Nah, bagaimana dengan entalpi? Entalpi itu dapat kita artikan sebagai jumlah total energi dalam. Berarti apa? Berarti ini U, ya kan? Suatu sistem. Beserta apa? Nah, beserta energi yang dibutuhkan sistem. Loh, kok ada lagi gitu. Jadi, ternyata entalpi itu total energi dalam suatu sistem plus ada lagi nih energi yang dibutuhkan sistem. Dalam bentuk apa? Untuk apa? Ternyata untuk mempertahankan keberadaan sistem pada tekanan luar tertentu. Yang besarnya itu sebesar tekanan itu kan P, ya kan? Dikalikan, ya, kalikan volume. Nah, berarti beserta energi yang dibutuhkan itu adalah berupa P kali V. Sekarang coba kamu ingat, P dikali V itu apa? Rumus apa dia? Ini rumus W, ya. P kali V itu rumus W, atau kerja. Terus gimana nih kalau kita rumuskan? Nah, kalau kita rumuskan jadinya adalah seperti ini. Entalpi sama dengan U atau energi dalam tambah PV. Ya. Nah, masalahnya, apa sih maksud PV dalam persamaan hal tersebut? PV itu apaan gitu? Kok katanya energi yang dibutuhkan sistem untuk mempertahankan keberadaan sistem pada tekanan luar? Maksudnya apa? Nah, PV di situ bisa kita pahami, bisa kita maknai sebagai simpelnya gini, semacam energi pendukung dari luar atau dari lingkungan kepada sistem gitu ya, supaya sistem itu tetap memperoleh ruang dalam lingkungan tersebut. Oke, simpelnya seperti itu, energi dari lingkungan ke sistemnya. Simpelnya seperti itu. Jadi, apa itu entalpi dan perubahan entalpi? Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya tadi, kita udah bahas, kita bisa turunkan persamaannya menjadi seperti ini. Sama tadi, entalpi atau H sama dengan U tambah PV, ya kan? Nah, terus kalau perubahan entalpi namanya perubahan tuh pasti delta kan? Nah, berarti kita ubah jadi delta. Delta H sama dengan delta U tambah delta PV. Ya kan perubahan. Nah, terus kita masukin rumus delta U-nya. Kita masukin rumus delta U nih. Jadinya, tapi pakai rumus delta U yang ekspansi gas ya. Jadi delta U yang ekspansi gas. Nah, kalau delta U ekspansi gas itu kan sudah pasti dia W-nya negatif gitu. Kita masukkan ke sini. Kenapa pakai yang ekspansi gas? Karena kita bahasnya dalam konteks reaksi kimia. Reaksi kimia itu umumnya W-nya negatif gitu ya. Nah, kemudian nanti kita jadikan nanti datanya kan dikalikan ke sini ya. Kalikan ke sini gitu. Kenapa kok P-nya nggak dikasih delta? Karena kan P-nya dalam kondisi tetap, tekanan tetap. Tadi apa? Di sini kan P tadi ini kan PV dari lingkungan kan? Dari lingkungan. Dari lingkungan ke sistem. Berarti ini punyanya lingkungan. Yang namanya lingkungan kita itu pasti tekanan udaranya itu pasti nggak mungkin berubah dong. Ya. Tekanan udara, ya. Tekanan udara di sekitar itu pasti tetap nggak berubah. Berarti tidak ada perubahan. Makanya nggak dikasih delta. Yang dikasih delta adalah volumenya aja. Karena namanya ekspansi pasti volumenya berubah. Gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi tadi W-nya. W yang dalam energi dalamnya tadi. Energi internal. Nah, karena di sini tadi katanya min W, maka dia min P kali delta V juga. Nah, sekarang coba kamu amati. Kalau kita
hilangkan tanda kurungnya, kamu amati. Apa yang bisa di sini kita cancel out gitu. Nah, betul sekali ya. Jadi di sini kita bisa lihat itu ada P kali delta V yang positif dengan yang negatif ya. Maka di sini kita bisa coret nih, cancel out each other. Jadi mereka tuh bisa saling menghilangkan yang negatif dan positif kan. Yang satu tambah plus satu ya jadinya nol, jadinya ya sudah gitu, kan? Jadinya Ki ditambah nol, jadinya Ki gitu kan. Sehingga nanti dapat delta H sama dengan Ki P. Loh, kok ada P-nya? P kecilnya apa? Nah, maksudnya adalah Ki atau kalor pada tekanan tetap. Jadi delta H entalpi atau perubahan entalpi itu sama dengan perubahan kalor, tapi pada tekanan tetap atau P konstan. Nah, sehingga kita tahu nih bahwa ternyata perubahan entalpi itu ya bisa kita pahami ya bahwa kerja yang dilakukan oleh sistem ke lingkungan itu impas dengan kerja yang dilakukan lingkungan ke sistem sehingga nanti cuma didapat kalornya aja. Jadi awalnya itu dari rumus yang tadi itu yang ada energi internal dan segala macam dapat kok jadinya sama dengan kalor itu karena seperti itu. Nah, tapi kalau dalam konteks perhitungan perubahan entalpi dan juga kemarin kalorimetri itu simbol Q itu kita pakainya Q kecil ya. Jadi nanti delta H itu sama dengan Q kecil P. Ya. Jadi perubahan entalpi itu setara atau sama dengan perubahan kalor tapi pada tekanan yang tetap. Oke, kita udah making sense tentang perubahan entalpi. Nanti kita lanjut di video selanjutnya kita akan bahas lebih detail mengenai apa itu perubahan entalpi dan bagaimana kita menuliskannya dalam persamaan termokimia. Sampai jumpa di video selanjutnya.